Berikut adalah letak geografis Korea Selatan. Ini adalah luas dari Korea Selatan. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk dan banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan. Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau. Sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar dari barat hingga selatan dari Korea Selatan. Pulau Jeju yang terletak sekitar 100 km di bagian selatan adalah pulau terbesar dengan luas area 1.845 km persegi. Gunung Halla adalah gunung berapi tertinggi, sekaligus sebagai titik tertinggi di Korea Selatan yang terletak di Pulau Jeju. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun, dan hingga 1945 ibu kota dari seluruh Korea. Kota ini merupakan kota khusus Korea, sejak berdirinya Republik Korea, atau yang lebih dikenal dengan nama Korea Selatan. Pada tahun 1948, dia menjadi ibu kota negara. Seoul terletak di barat Laut Negara, di bagian selatan DMZ Korea. Di Sungai Han, kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Dia juga pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sampai sekarang, dia dianggap sebagai sinar dari ekonomi Asia Timur, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Dengan 10 juta penduduk terdaftar yang hidup dalam area sebesar 605.21 km persegi. Seoul merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Kepadatannya telah membuatnya menjadi salah satu kota digital kabel di dunia. Kota ini juga memiliki kendaraan terdaftar lebih dari 1 juta kendaraan yang menyebabkan kemacetan sampai lewat tengah malam. Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam 3 bagian: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan Konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. Hakim akan menjabat selama 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Korea Selatan terdiri dari 1 kota khusus, 6 kota metropolitan, dan 9 provinsi. Kota istimewa adalah Seoul, dan kota khusus otonom adalah Sejong. Terdapat 6 kota metropolitan, yaitu Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, dan Ulsan. Terdapat juga 9 provinsi, yaitu Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara, Chungcheong Selatan, Jeolla Utara, Jeolla Selatan, Gyeongsang Utara, Gyeongsang Selatan, dan Jeju. Hubungan luar negeri dan militer. Korea Selatan melakukan hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991, bersamaan dengan bergabungnya Korea Utara. Pada 1 Januari 2007, Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada saat itu, Ban Ki-moon, resmi menjadi Sekretaris Jenderal PBB, menggantikan Kofi Annan. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi mitra strategis ASEAN sebagai anggota ASEAN Plus 3 dan aktif dalam forum ekonomi dunia lainnya, seperti G20, APEC,
dan konferensi tingkat tinggi Asia Timur. Korea Selatan menjalin hubungan erat dengan RRT, terutama sejak Korea Selatan memutuskan hubungan dengan Republik Tiongkok. Uni Eropa menjadi mitra penting perdagangan Korea Selatan dan menjadi tujuan utama ekspor Korea Selatan. Hubungan diplomatik dengan Jepang tidak pernah dicatatkan secara formal sejak Perang Dunia II. Namun, Traktat Hubungan Dasar antara Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani tahun 1965 menjadi dasar utama hubungan kedua negara. Korea Selatan dan Jepang mengalami persengketaan mengenai masalah Batu Liancourt. Namun secara administratif, kepulauan ini dimiliki oleh Korea Selatan karena pengawal pantai Korea Selatan bermarkas di pulau ini. Invasi serta ketegangan dengan Korea Utara telah mendorong Korea Selatan mengalokasikan 2,6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer, serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Jumlah tentara aktif Korea Selatan menempati urutan ke-6 terbesar di dunia, urutan kedua dalam jumlah tentara cadangan, dan 11 besar dalam urusan anggaran pertahanan. Pasukan militer Korea Selatan terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Korps Marinir. Angkatan bersenjata ini kebanyakan berkonsentrasi di daerah perbatasan zona demilitarisasi Korea. Seluruh pria Korea Selatan diwajibkan secara konstitusi untuk mengikuti wajib militer, umumnya untuk masa 2 tahun. Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Sebagai salah satu dari 4 macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor-impor yang memukau. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang dari rata-rata 8% per tahun atau 2,7 miliar US dollar pada tahun 1962 menjadi 230 miliar US dollar pada tahun 1989. Jumlah ini kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi menengah di Uni Eropa. Kemajuan ekonomi ini dikenal dengan nama keajaiban di Sungai Han. Krisis finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang atau persamaan yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada tahun 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada tahun 1999, dan 9,2% pada tahun 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada tahun 2001 karena perlambatan ekonomi dunia, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit pada 2002 dengan pertumbuhan sebesar 5,8%. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 15% pada tahun 2003. Indeks ini menunjukkan perbaikan dari angka 3,8 menjadi 31,3 pada tahun 2007. Nilai investasinya sebesar 29,3% dari PDB dan menempati urutan ke-21. Pada 2005 di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar, dan telepon genggam. Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif, dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam indeks kemudahan berbisnis, dan ke-31 dari 179 negara dalam indeks kebebasan ekonomi berdasarkan data tahun 2010. Transportasi di Korea Selatan terdiri dari kereta api, bus, kapal feri, dan penerbangan udara.
Jalur kereta api terdiri dari subway yang berada di 6 kota: Seoul, Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon, dan Incheon. Operator kereta api Korail menyediakan pelayanan kereta api hampir ke seluruh kota besar di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki 103 bandar udara dengan Bandara Udara Internasional Incheon sebagai bandara terbesar. Bandar Udara Incheon pernah dinobatkan sebagai bandar udara terbaik di dunia oleh Airport Council International. Bandar udara internasional lainnya yang terdapat di Korea Selatan antara lain berada di Gimpo, Busan, dan Jeju. Maskapai penerbangan nasional Korean Air dibentuk pada tahun 1962, melayani 21.640.000 penumpang dengan 12.490 penumpang internasional. Asiana Airlines dibentuk pada tahun 1988, melayani penerbangan domestik dan internasional. Penerbangan lain seperti Hansung Airlines dan Jeju Air melayani penerbangan domestik dengan harga yang lebih murah. Perkembangan iptek di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masalah pembagian Korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan iptek mulai dirasakan pada tahun 1960-an, ketika pemerintahan diktator Park Chung-hee, di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat. Robotika telah menjadi penelitian dan pengembangan yang utama di Korea Selatan sejak 2003. Pada 2009, pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun taman tematik robot di Incheon dan Masan dengan dana pemerintah maupun swasta. Pada 2005, Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengembangkan robot humanoid kedua di dunia yang mampu berjalan. Institut Teknologi Industri Korea juga berhasil mengembangkan Android Korea yang pertama, Ever One, pada Mei 2006. Pendidikan di Korea Selatan dibagi dalam beberapa bagian, seperti pada umumnya di negara lain, kelompok bermain, sekolah dasar, pendidikan menengah, dan sekolah tinggi atau universitas. Berdasarkan hasil penelitian 2006 tentang program penilaian pelajar internasional dari OECD, Korea Selatan menempati urutan pertama dalam pemecahan masalah, urutan ketiga dalam matematika, dan urutan ke-11 pada bidang sains. Teknologi pada pendidikan di Korea juga dikembangkan hingga ke seluruh daratan Korea dengan membuat jaringan akses internet berkecepatan tinggi di sekolah dasar dan lanjutan. Pemerintah Korea melalui Kementerian Pendidikan juga memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang berasal dari luar kota Korea hingga mencapai 100.000 siswa per tahun. Korea Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sekitar 487,7 jiwa. Jumlah ini 10 kali lebih banyak daripada rata-rata dunia. Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar-besaran dari pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat pada tahun 1970, 1980, dan 1990. Pada tahun 2005, Seoul merupakan kota terpadat di Korea Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa. Disusul oleh Busan 3,4 juta jiwa, Incheon 2,4 juta jiwa, Daegu 2,3 juta, Daejeon 1,4 juta, Gwangju 1,4 juta, dan Suwon 1 juta. Pada tahun 2008, tingkat kelahiran per tahun sebesar 9 kelahiran dari 1.000 orang. Angka ini merupakan yang terendah di dunia. Sedangkan harapan hidup rata-rata sebesar 79,10 tahun yang merupakan tertinggi ke-40 di dunia. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebudayaan yang sama. Namun, sejak pembagian Korea pada tahun 1945, masing-masing negara mengembangkan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRT,
Kemudian, Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan aktif dalam mendorong budaya tradisional dalam bentuk modern lewat pembiayaan dan program-program edukasi. Hingga tahun 1990-an, trot dan ballad adalah musik populer yang mendominasi Korea Selatan. Bergabungnya grup rap Seo Taiji dan Boys pada tahun 1992 menandai perubahan besar dalam dunia musik Korea Selatan, yang dikenal dengan istilah K-pop. Grup ini mencampurkan elemen genre musik populer seperti rap, rock, dan techno ke dalam musik mereka. Sejak kesuksesan film Siri pada tahun 1999, film Korea mulai mendapatkan apresiasi secara internasional. Film lokal mulai mendominasi pasar terutama sejak pemberlakuan kuota yang mewajibkan bioskop untuk menampilkan film-film Korea paling sedikit 73 hari dalam satu tahun. Sepak bola, basket, bulu tangkis, dan baseball adalah beberapa olahraga terpopuler di kalangan masyarakat Korea Selatan. Di bidang sepak bola, tim nasional Korea Selatan telah berhasil menembus babak kualifikasi Piala Dunia FIFA selama 8 kali berturut-turut dan merupakan rekor terbanyak di Asia. Baseball merupakan olahraga dengan jumlah spektator yang banyak. Para pemilik klub baseball biasanya adalah para chaebol Korea Selatan. Tim baseball Korea Selatan berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2008. Bulu tangkis telah menjadi perhatian para masyarakat, terutama sejak banyak para pemain Korea Selatan yang menang dalam tingkat internasional. Taekwondo adalah olahraga asli dari Korea yang berkembang dengan pesat dan menjadi olahraga resmi pada Olimpiade sejak tahun 2000 di Sydney. Selain itu, Korea juga memiliki beberapa macam olahraga bela diri lainnya, seperti Taekyon, Hapkido, Tangsudo, Kuksulwon, Kumdo, dan Subak. Selain sukses dengan pengembangan olahraga aslinya, Korea Selatan juga berhasil menjadi tuan rumah berbagai perhelatan acara olahraga akbar. Pada tingkat Asia, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1986 di Seoul, 2002 di Busan, dan akan kembali menjadi tuan rumah pada 2014 di Incheon. Pada tingkat internasional, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 1988 di Seoul, dan bersama-sama dengan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2002. Prestasi olahraga Korea Selatan terus meningkat. Korea Selatan menempati urutan keempat perolehan medali saat menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1988, serta menjadi satu-satunya tim Asia yang berhasil menembus babak semifinal pada Piala Dunia FIFA 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang. Pada tahun 2010, Korea Selatan menjadi tuan rumah untuk balap mobil F1 di Yongnam untuk pertama kalinya. Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1948. Meskipun Syngmanrê telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada 13 Agustus. Setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah, dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea. Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, lama-kelamaan menjadi otokratis, hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang otokratis dalam waktu yang singkat.
Republik ke-6 merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal. Demikian dari pembahasan negara Korea Selatan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.